Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan dua faktor nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan dua nikmat itu kita akan bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat untuk selama-lama. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, imamur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ta'zim kepada Abah selaku imam besar Masjid Al-Mabrur. Katanya dah mendoa ba Allah agar Abah beri sehat, berpanjang umur, beruh dalam ibadah. Amin. Bermampu kebimbing katanya sabi. Kemudian kepada pengurus masjid, kepada badan kemakmuran masjid, remaja masjid, dan kepada para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khatib, tema khutbah pada hari ini yaitu tentang kelebihan, keutamaan dan fadilat doa. Ma'asyiral muslimin wa dumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya doa itu adalah merupakan permohonan hamba, permintaan hamba kepada Allah selaku Khalik Sang Pencipta. Orang-orang yang tidak pernah mau berdoa di dalam kehidupan ini hanggete mendoa, dan orang-orang yang tidak menganggap doa itu penting, maka orang itu adalah orang-orang yang sombong, seolah-olah mereka mampu segalanya tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Padahal manusia itu bisa saja merencanakan, manusia bisa saja mengprogram, tapi Allah jua yang menentukannya. Semua itu telah diatur dalam takdir Allah, dalam qada dan qadar Allah. Fi'un ukaye rut, fi'un kaye rut. Semua telah ada dalam takdir Allah. Apapun segala macam yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari takdir Allah. Bandum ditalum dalam takdir Allah. Maka kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa kesuksesannya, kebahagiaannya, keuntungannya akibat usaha dirinya sendiri, ini golongan ini sesat.
Inilah yang disebut dengan golongan Qadariyah. Maka kembali kami ulang, orang-orang yang tidak mau berdoa di dalam kehidupan ini hanggetim mendoa, maka orang itu adalah orang yang sombong. Seolah-olah mereka mampu segalanya tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkatalah Tuhan engkau, berfirmanlah Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, astajib lakum, ku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Nyan urang yang hante mendoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Athaillah dalam sebuah kitabnya yang sangat masyhur yang bernama Syarhul Hikam, yang menyona taja abud bak ayah belang panjang dia, yang malam Sabtu untuk malam nabut Syarh Hikam karangan Ibnu Athaillah. Dalam Juz'wa halaman 9, apa kata Ibnu Athaillah? La yakun talabuka tasabbuban ila ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li idharil ubudiyati wa qiyaman bi huququr rububiyyah. Apa kata Ibnu Athaillah? Janganlah engkau anggap permintaan engkau sebagai sebab diterima seluruh permohonanmu kepada Allah. Nyan bet anggap. Fayaqilla fahmuka, niscaya sedikitlah paham engkau terhadap Allah. Ubudhat ma'rifah. Menyota anggap doa gedanyo sebagai syarat sebab untuk diterima doa oleh Allah. Ubudhat kepahaman tanyo ma'rifah terhadap Allah. Wal yakun, tapi jadilah, hendaklah doa engkau itu talabuka li idharil ubudiyah, untuk menampakkan sifat kehambaan engkau terhadap Allah. Nyo pemahamannya ke urang-urang arif dengku. Siapa orang arif itu? Orang arif adalah orang yang tinggi ma'rifah kepada Allah. Kan retak-retak katanya. Apa kata orang arif? Mereka tidak menganggap bahwa doa itu sebagai syarat, sebagai sebab untuk diterima oleh Allah. Karena bandum kagak takdir oleh Allah. Tapi orang-orang arif, mereka menganggap bahwa doa permintaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang arif, urang-urang katinggi makrifah, nyan geanggap doa nyan tercela. Hanaga doanya. Itu orang-orang arif. Kiban hanaga nenggu. Allah kagak petente gedanyo bak tempatnyo, talake bak tempat je. Allah gejuk gedanyo sakit kaget bak tempat sakit, tak mendoa bek sakit. Berarti tidak rela dengan ketetapan Allah. Maka doa itu di sisi orang-orang arif adalah tercela. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang arif tetap berdoa kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah
tapi doa mereka hanya sebagai ibadah. Hanya sebagai ibadah bahawa hamba patut gelaket tolong bapa. Mohon kepada pencipta. Sehingga Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan bahawa seandainya orang-orang arif itu menganggap demikian, maka sungguhlah terhijab hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat surat Al-Mu'min. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mohonlah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, akan kuperkenankan bagimu. Maka kata-kata astajib lakum ini kuperkenankan ditafsirkan 4 tafsir. Yang pertama, diperkenankan artinya dikabulkan, langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, diperkenankan artinya dikabulkan, tetapi diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, diperkenankan artinya dikabulkan, tetapi setelah beberapa masa. Dan yang keempat, diperkenankan artinya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, diperkenankan artinya langsung dikabulkan oleh Allah. Lihatlah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria itu umurnya sudah tua, 70 tahun, 80 tahun katuha. Kemudian dia memiliki seorang istri yang mandul, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Tapi setiap saat Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberitakan kepadamu berita yang gembira dengan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang belum pernah kami jadikan sepertinya sebelumnya. Bayangkan, Nabi Zakaria berkata, qala rabbi, wahai Tuhan, lung katuha ya Allah, umulung 70 tahun, 80 tahun, istri saya sudah mandul, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Bagaimana ya Allah? Berdoa. Apa yang terjadi? Dianugerahkan seorang nabi yang bernama Yahya alaihi salam. Luar biasa. Kemudian yang kedua, diperkenankan artinya dikabulkan, tetapi diganti dengan yang lebih baik. Lihatlah keluarga Imran sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Istri Imran, Siti Hanna, beliau sedang hamil. Beliau berdoa kepada Allah. Iz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara. Ya Allah, Nabi, ya Allah, anak yang lon kandungnya, ya Allah, beranak agam, anak yang soleh, anak yang bisa berkhidmat di Baitul Maqdis, anak yang bisa menjadi membanggakan bagi agama, bangsa dan negara ini, wahai Allah. Ya Allah, diberi beranak agam, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Yang lahir itu adalah anak perempuan. Allah lebih mengetahui dari semuanya. Wa inni sammaituha Maryam, dan dia bernama Maryam. Sogat dengku-dengku, gepelahe anu agam ngan gepelahe anu inang, yang inangnya adalah Siti Maryam,
yang kelak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah doa itu diperkenankan. Artinya dikabulkan oleh Allah setelah beberapa masa. Lihatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doanya dalam surah Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Yang doa Nabi Ibrahim. Wahai Allah, jadikan aku ini adalah orang-orang yang mendirikan salat, dan seluruh keturunan-keturunanku adalah orang yang mendirikan salat. Terbukti uronyo ketanyo mantengna dalam masjid. Kita adalah orang-orang yang terpaut hati dengan masjid, dan kita adalah orang-orang yang mendirikan salat. Ini adalah merupakan realisasi terkabulnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, diperkenankan ditolak oleh Allah. Kiban getulak oleh Allah nengku. Tamu doa kegop yang kengken. Ya Allah, neberi orang yang bersakit. Neberi orang yang bercirit. Neberi orang yang bermupok motor. Doa yang tidak baik. Ditolak oleh Allah. Bukan karena tidak diterima doa kita, tapi itu adalah takdir ketentuan Allah. Maka kita berdoalah yang baik untuk diri kita dan baik untuk orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang ingin kita sampaikan pada hari yang berbahagia ini? Jadilah kita orang-orang yang selalu dan selalu berdoa. Habis-habis lamun doa. Tengku tak baca doa dengan bahasa Aceh jut. Dengan bahasa Indonesia jut. Dengan bahasa saja Allah lebih mengetahui. Tapi lebih bagus kita berdoa itu dengan bahasa Arab. Bahasa syariat. Bahasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa. Yang lebih bagus lagi bagaimana? Doa-doa maksurah. Doa-doa yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tudhi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ada di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ada di dalam Al-Quran. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ada di dalam Al-Quran. Ini doa-doa maksurah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dalam kitab Gepegah, apabila berkumpul berdoa orang-orang yang dalam satu majlis, dalam satu halaqah, dan halaqah itu terkumpul 40 orang, 40 orang, maka di situ ibarat doanya para aulia Allah. Doa aulia kagak terima. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika berkumpul 40 orang dalam satu majelis, di situ diangkat seorang aulia Allah. Boleh jadi ngan tanya ga angkat si ali Allah. Wate daduk pebloh dra tu, tira gebut gelantik oleh Allah sebagai aulia. Sehingga doa getanya saban lagi doa aulia. Wate kabar bubarlah, agak biasa lah, tidak lagi aulia. Itu namanya aulia abdal. Aulia yang diganti-ganti oleh Allah. Geganto oleh. Makaji tengku-tengku sekalian nekalan. Ketika ada orang-orang yang meninggal, dan kadang-kadang tapu sapat urang sampai 40 dro. Kita panggil anak-anak dayah untuk solat jenazah 40 orang. Apa fadilatnya? Fadilatnya adalah ibarat doanya para aulia Allah.
Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu berdoa dan tidak pernah bosan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu berdoa dan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.